Tengah-tengah Bapak Saudara, nah sekian tahun Bapak Saudara, sekian purnama saya nggak ada tengah-tengah Bapak Saudara. Saya membawa salam dari jemaat pengembalaan kami yang ada di Cibubur di Jakarta Bapak Saudara. Jadi sejak COVID Bapak Saudara ya, mungkin saya boleh ulang lagi Bapak Saudara. Apa memang sejak COVID saya nggak pernah kesini Bapak Saudara ya? Ya jadi sejak COVID Bapak Saudara saya ya tugas panjang karena bagi saya sebenarnya COVID itu antara ada dengan tiada karena memang saya nggak pernah di rumah Saudara ya. Jadi waktu itu satu masa yang betul-betul berat Bapak Saudara ya. Karena memang saya ketua panitia retret kan pada waktu itu Saudara ya. Dan memang waktu itu saya mesti bolak-balik ke Sentul untuk kejar tanda tangan Pak Niko Bapak Saudara karena memang pergantian nomor rekening. Ya jadi masa yang sulit Bapak Saudara karena beberapa bank ngeblok karena nggak bisa uangnya dicairkan pada waktu itu Saudara ya. Saya nggak perlu jelaskan lebih rinci. Jadi itu masa memang saya harus pulang balik ke Sentul, Bandung hampir tiap minggu Bapak Saudara. Dan karena Cibubur letaknya tengah-tengah antara Bandung dan Sentul, nah akhirnya Pak Benny Gunawan suruh saya untuk saya mampirlah kamu ke Cibubur gitu ya. Dari sana karena gembalanya meninggal beberapa hari setelah Pak David. Gitu loh ya. Jadi sejak pada waktu itu saya mampir Cibubur, dah 5 tahun akhirnya kecemplung di sana Bapak Saudara ya. Nah itu cerita kurang lebih saya selama 5 tahun inilah, mungkin hampir 6 tahun saya boleh ada di sana. Dan saya bersyukur Bapak Saudara bahwa Tuhan izinkan saya ngalamin pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Yang sebenarnya 25 tahun lebih saya di gereja, saya nggak pernah ngalamin itu. Honestly saya boleh jujur ya Bapak Saudara. Jadi saya ngalamin apa yang namanya touching people langsung sama jemaat. Ya doain jemaat, mereka yang susah saya perlu tolong. Sementara waktu di Bandung Bapak Saudara, saya sekolah mungkin 25 tahun, saya ada di dalam ruangan cuma 3x3 aja ya. Nggak pernah ketemu sama jemaat langsung. Dan saya bersyukur ya saya sama istri dengan kita tangis sama-sama ya. Sobreker soplok pernah di tol Bapak Saudara ya. Nabrak truk pernah Saudara karena kita hampir tiap minggu bolak-balik Jakarta Bandung Bapak Saudara ya. Jadi itu pengalaman kami ya, saya mesti korbankan tinggalin anak-anak saya sekalipun udah gede-gede Bapak Saudara, tapi yang namanya orang tua ninggalin anak tetap aja Saudara ya, kangen itu pasti masih ada Saudara ya. Jadi kami banyak hal yang kami korbankan ya Saudara, tapi ya kita bersyukur bahwa sampai hari ini ya waktu saya lihat jemaat saya bersyukur dan itu yang membuat saya bisa balik lagi ke Cibubur karena saya ngeliat jemaat aja, cuman itu aja ya. Jadi suatu waktu istri saya tanya sama saya, apa sih yang membuat alasan kamu kembali ke Cibubur? Saya diam Bapak Saudara ya. Dibilang gaji enggak juga karena memang saya cuma disediakan pastori itu aja. Apa ya saya bilang gitu ya, saya cuma bilang satu, Tuhan saya bilang, cuma gitu aja ya. Saudara jangan tegang begitu Saudara ya, kok saya jadi tegang Saudara ya. Oke. Nah Saudara, saya percaya kita siap belajar firman Tuhan ya, karena saya jarang-jarang datang ke sini, mungkin ya 1 jam mungkin ya saya akan sharing buat Saudara ya. Enggak, Saudara bercanda. Ya, nah apa yang saya sharingkan Bapak Saudara sekali lagi ini merupakan sebuah pengalaman saya belajar bersama dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi apa yang saya bagikan bukan curhat saya di mimbar Bapak Saudara ya, tapi saya belajar dan saya memahami bahwa memang dalam sisi kehidupan saudara dan saya, Saudara ada satu masa, satu titik di mana Saudara akan ngalamin. Saya bukan mendoakan Saudara untuk Saudara punya masalah. Ya sekali lagi kalau saya boleh tulis Bapak Saudara ya, sampai hari ini jujur Bapak Saudara, kalau mungkin Saudara dan saya sama-sama hidup sampai hari ini, nggak ada orang sampai hari ini mau untuk Saudara dan saya ada dalam sebuah masalah. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Setuju Saudara ya? Pak Alex kalau bisa mah saya hidup lempeng-lempeng aja lah ya, nggak usah ada pergumulan gitu ya. Apa yang saya butuh langsung ada gitu ya, pas butuh pas ada, sehat ya. Ya jangan tiba-tiba tengah jalan prank, awalnya sehat atau tengah jalan sakit, kalau bisa jangan gitu. Kita pernah doa gitu Saudara ya. Anak kuliah uangnya ada gitu Saudara ya, mau sekolahin anak ada, bisa nabung dikit lah, kaya nggak juga tapi adalah oke. Kita berharap kita punya hidup kayak begitu Saudara. Betul Bapak Saudara ya. Yang kedua Bapak Saudara begini, kita menolak mentah-mentah untuk kita nggak mau ngalamin proses dalam hidup. Jadi yang saya ngomong buat Bapak Saudara begini, ini fakta yang terjadi, yang saya pelajari begini ya, nggak ada orang mau hidup susah. Yang setuju katakan amin Saudara. Betul Bapak Saudara ya.
Tapi mari sama-sama begini saudara. Saudara enggak, istilahnya begini, saudara enggak mau hidup susah pun, enggak ngalamin proses pun, pasti yang namanya proses bisa datang kemana aja. Ya sekarang saya berpikir Tuhan iseng gitu. Enggak Bapak Saudara, Tuhan enggak iseng. Makanya pagi hari ini saya ajak saudara belajar. Ya judul yang saya boleh bawa hari ini adalah David between Nob and Gad. Daud ketika di antara satu kota yang namanya Nob dan Gad. Nah ini saudara ya, kita belajar. Saudara udah belajar, Bapak Saudara udah paham bagaimana proses kehidupan Daud, Bapak Saudara. Tapi izinkan saya pagi hari ini untuk mengajar saudara. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan Bapak Saudara. Ketika Daud ada di antara kota Nob dan Gad, masa dia dikejar sama Saul untuk dibunuh. Ya, nah jadi sekali lagi Bapak Saudara, nggak ada orang pingin ngalamin hal yang susah. Nah saya nggak mau Bapak Saudara saya nggak mau untuk saya membeberkan definisi penderitaan apa sih gitu saudara ya. Bapak Saudara cari aja di Google, itu komplit semua Bapak Saudara. Ya, nah saya nggak mau buka hari ini dengan hal itu. Tapi mari sama-sama kita sama-samakan persepsi setiap kita masing-masing. Ya, sekali lagi bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam hidup saudara masing-masing. Ya, setuju saudara ya. Nah Indonesia dibilang Bapak Saudara beberapa waktu kemarin katanya Bapak Saudara Indonesia gelap lah, apapun Bapak Saudara. Ya kalau saya kasih lihat datanya Bapak Saudara, sekali lagi bukan buat Bapak Saudara takut ya, tapi saya bicara hal yang realita yang tengah terjadi sekarang. Oke ya. Apalagi Bapak Saudara, dolar udah mungkin hampir sampai 17.000 katanya gitu. Oh Pak, saya mah jauh bumi sama langit Pak, saya cuma di Lembang, jauh dari Amerika. Dampaknya besar Bapak Saudara. Ya saudara yang suka baca koran, saudara yang suka baca di Google, saudara ada ekonomi makro, ada mikro, ada domestik, itu pasti dampaknya kena kita juga soal masalah dolar ini saudara. Ya emas kalau saudara lihat di Google Bapak Saudara, Antam naik turun, kadang 2 juta lebih, nanti turun 1.900.000. Ya oh kita beli sekarang 1.900.000, wah nanti berharap naik, nanti turun lagi saudara, nggak ada yang pasti. Ya indeks harga saham gabungan saudara, kalau kita pelajari Bapak Saudara, Pak saya mah jauh bumi sama langit, apa itu saham kagak ngerti saudara ya. Tapi saudara pengaruh juga soal masalah kepercayaan trust negara lain untuk invest di Indonesia. Ya saudara ngelihat China memombardir Indonesia macam-macam Bapak Saudara, banyak tenaga kerja asing masuk, itu betul-betul terjadi Bapak Saudara. Sementara mungkin kita ngalamin, aduh Pak rasanya mau cari kerja susah, jual barang satu rasanya sulit, macam-macam Bapak Saudara. Nah itu hal yang tengah terjadi dalam kehidupan kita masing-masing sampai hari ini. Saudara nggak bisa ngelak. Pergi aja deh gua ke Ambon gitu, ke Papua paling ujung. Di sana pun masalahnya sama saudara. Raja Ampat aja sekarang udah jadi pertambangan nikel. Ya, kita nggak bisa lolos dari segala sesuatu yang memang pasti akan terjadi di hari-hari ini. Tapi kita punya sebuah harapan yang luar biasa. Makanya kenapa hari ini saya mau ajak Bapak Saudara, jangan taruh pengharapan saudara kepada sesuatu yang salah. Ya, mari sama-sama kita belajar hari ini supaya saudara dan saya sama-sama sekali lagi begini. Ayo taruh pengharapan Bapak Saudara pada iman yang benar sama Tuhan. Pak punya iman yang besar boleh nggak? Iman yang besar Bapak Saudara tahu. Kadang-kadang kita jalan di tengah jalan Bapak Saudara ya, ada Mercy bagus saudara ya. Apa saudara yang sudah lakukan? Jujur Bapak Saudara, apa yang sudah lakukan? Tumpang tangan. Lalu bilang apa saudara? Dalam nama Yesus. Saudara bilang apa saudara? Jadi milik gue. Ya, gitu saudara ya. Ya, saudara ada rumah saudara, lagi nggak punya rumah nih, aduh pengen punya rumah Tuhan. Lalu apa saudara? Ada rumah di depan saudara yang saudara idamkan. Punya siapa saudara? Punya orang. Saudara apa saudara? Tumpang tangan. Lalu bilang apa saudara? Dalam nama Tuhan Yesus jadi milik saya. Nggak salah, itu namanya iman yang besar Bapak Saudara. Caranya gimana? Podo wae, saya juga nggak tahu. Tapi mari bersama-sama kita belajar. Saudara dan saya bukan gak boleh punya iman yang besar, tapi dasari dulu saudara harus punya iman yang benar. Ya, dan iman itu saudara hanya muncul pada waktu saudara dan saya sama-sama belajar setiap hari kebenaran firman Tuhan. Ini yang saya praktekkan. Kenapa saya bisa kuat? Karena saya baca Alkitab gitu aja.
Nah makanya saya bingung Bapak Saudara, saya sebagai gembala, Pak Jajang, semua penatua yang ada ngajarin saudara baca Alkitab tujuannya apa sih? Supaya saudara tahu apa yang menjadi perkataan Tuhan buat saudara. Cuman itu Bapak Saudara. Saya nge-push pengerja di gereja kami, ayo semua bapak-bapak, ada grup ibu-ibu, ada grup bapak-bapak, baca Alkitab setiap hari minimal 3 pasal lah. Ngerti nggak ngerti, yuk baca. Supaya begini, saudara tahu, dan saya beberapa kali balikan baca Alkitab, bukan bangga, sudah baca Alkitab 4 kali, bukan Bapak Saudara. Tambah ke sini, saya baca Alkitab bolak-balik, tambah saya ngerti begini, oh konsep pemikiran Tuhan tuh gini ya. Ada yang pernah ngalamin ini nggak Bapak Saudara? Bukan soal masalah, kalau nggak dibaca nanti kena ketuk, ya keluar pintu nanti keserempet becak. Nggak ada yang gitu saudara, jangan punya pikiran kayak gitu saudara. Saudara baca karena kehausan. Pak Henry kemarin bilang Bapak Saudara di sub 2, ya hari-hari ini pengurapan itu Bapak Saudara levelnya tinggi, makanya yang paling pertama harus punya satu hati yang haus, lapar sama Tuhan. Pengen tahu gitu kebenaran firman Tuhan. Saya kadang-kadang nggak pernah paksa 3 pasal Bapak Saudara, 2 pasal nanti malam, 1 pasal dulu sekarang. Lihat Google artinya apa supaya siapa? Oh iya ya, ini artinya begini. Ya itu pendahuluan Bapak Saudara. Sekarang baru khotbah nih Saudara ya. Oke ya. Mari sama-sama kita lihat Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Nah, Bapak Saudara bisa lihat di multimedia, kalau saudara mungkin kurang jelas, bisa lihat di sini ada yang gede Bapak Saudara ya. Nah, saya ajak Bapak Saudara sama-sama kita belajar. Kita tahu semua bahwa Daud ngalamin masa yang sebenarnya awalnya spektakuler menurut saya. Kenapa spektakuler Bapak Saudara? Karena kemunculannya Tuhan ngomong luar biasa, betul Saudara ya. Kakak-kakaknya lewat, sama bukan ini. Lewat lagi, bukan ini gitu ya. Lewat lagi bukan ini, ada satu yang kamu simpen Isai. Oh ya ada anak saya yang paling kecil, cuman ngembalain 2-3 kambing, domba, keluarin. Ini gitu. Buat saya spektakuler saudara. Betul saudara ya, ajaib, keren banget Bapak Saudara. Oke? Tapi proses kedepannya Bapak Saudara justru ajaib juga masalahnya. Luar biasa. Makanya nanti saudara akan belajar begini, ingat segala sesuatu yang saudara saya pikir kita bangga, saudara mungkin suka, saudara mungkin anggap berharga, Bapak-Bapak Saudara dalam kehidupan kita masing-masing, sometimes begini, Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa hilangkan, hanya untuk begini, saudara dan saya ada dalam keadaan nol di hadapan Tuhan. Mulai gak enak nih Pak Alek khotbahnya gitu. Oh iya. Ya, saya banggain Bapak Saudara 25 tahun kerja di gereja. Sorry, saya bukan ngejelekin atau gosipin gereja, saya bukan sukawana bukan. Tapi ini pengalaman saya. Saya pernah sampaikan hal ini, Bapak Saudara dikomplain. Ini Pak Alek ngomongin, bukan. Saya bukan ngejelekin, ini pengalaman saya. Satu waktu Bapak Saudara Januari ketika saya udah nggak ngantor lagi di Aruna, Bapak Saudara saya marah. Jujur Bapak Saudara saya marah. Ya saya mulai komplain Tuhan, saya udah 25 tahun di sini, saya bikin sistemnya semua, saya marah Bapak Saudara. Itu lagi saya nyupir mobil. Harusnya begini, kenapa nggak begini? Oh saya, itu di otak tuh udah emosi Saudara. Saudara tuh kira-kira Tuhan ngomong apa sama saya? Tuhan coba bilang begini. Kamu bangga sama 25 tahun? Kamu kerja di gereja, di kantor? Saya bisa ngomong. Terus Tuhan coba bilang begini. Kalau kamu bangga, selama ini kamu ngabdi sama gereja atau kamu ngabdi sama Tuhan? Saya gak bisa ngomong. Nah mungkin pertanyaan yang sama saya lempar kepada Bapak Saudara. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun saudara ikut Tuhan. Saudara sedang mengabdi kepada GB Lembang atau saudara sedang mengabdi sama Tuhan? Kalau sama Tuhan Bapak Saudara artinya begini, kalau suatu waktu yang kita banggakan saudara harapkan terjadi dalam saudara enggak kunjung datang, bahkan mungkin hilang dalam saudara, saudara mesti bisa legowo, bisa terima. Ini yang ngomong depan Bapak Saudara ngalamin praktek langsung saudara. Saya baru 6 bulan Bapak Saudara, tapi bergumul keras, bergumul hebat. Waktu saya begini, Tuhan saya mesti let go, saya mesti bisa lepaskan. Saya mesti ampuni orang-orang itu. Ya saya mesti lepaskan, mesti ikhlas. Itu gak gampang Bapak Saudara.
Nah makanya saudara perhatikan begini, Ulangan 8 ayat kedua, konsepnya Tuhan ya. Saudara perhatikan, konsepnya Tuhan dalam mengajar anak-anaknya, perhatikan Bapak Saudara. Saya bacakan Bapak Saudara. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Perhatikan saudara ya. Orang Israel jalan, sekali lagi begini, atas kehendak Tuhan. Saudara ada hari ini atas kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara gak bisa pilih begini, Pak kalau bisa gue lahir di tengah-tengah keluarga Raffi Ahmad kayak. Ya jadi kayak Cipung saudara ya. Ya kayak Rafathar saudara ya. Begitu melek mobil mewahnya ada 10, ada 20 gitu ya. Mau kemanapun saudara pergi bisa. Beli apapun tinggal tunjuk. Mungkin kita berpikir kayak gitu saudara. Salah gak sih? Gak terlalu salah sih Bapak Saudara. Ya, ya. Tapi mari bersama-sama kita pahami saudara lahir di keluarga apapun, kondisi apapun hari ini Bapak Saudara, mari yang saya cuma bilang begini, syukurnya aja saudara gak bisa lawan. Kenapa ya orang tua gue begini? Ya saya juga gak tahu saudara, kenapa orang tua. Tapi yang pasti begini, semua ada dalam perancangan rencananya Tuhan kan. Nah ini yang saudara mesti belajar sama-sama, saudara nggak bisa nyentel Tuhan, Tuhan sayanya maunya begini. Ya kalau mau pacar saya ya mintanya klasifikasinya begini, yang ganteng, model begini, tinggi gitu saudara ya. Ya sayang sama saya gitu. Kadang-kadang kan iklan jodoh di Instagram kan begitu Bapak Saudara ya. Nah kalau itu nggak kunjung datang sama saudara, saudara mundur dari Tuhan. Wes gak usah Tuhan-Tuhanan lagi lah saudara. Saudara bilang gitu sama Tuhan, kan nggak bisa. Nah sekali lagi saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam saudara, ingat itu ada dalam kuasa kedaulatan kehendaknya Tuhan. Yang paham katakan amin. Lanjut, ya di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun, bukan waktu yang pendek, panjang lah. Saya nggak perlu jelaskan ini saudara. Dengan maksud apa? Perhatikan Bapak Saudara ya. Ini intinya nih saudara. Dikatakan apa? Merendahkan hatimu. Sekali lagi saya ulang, buat merendahkan hati kita. Ya, saudara saya nggak perlu ajarkan soal masalah pergumulan Mesir. Seringkali saudara dengar bilang bahwa untuk Tuhan mengeluarkan Mesir dalam setiap mereka perlu waktu 40 tahun. Oke saudara, tapi saya langsung to the point. Zaman sekarang point of view-nya jelas Bapak Saudara. Apa saudara? Tujuan Tuhan dalam setiap proses yang saudara alami, dalam setiap pergumulan yang saudara alami, ingat Bapak Saudara, tujuannya cuma yang pertama begini, merendahkan hatimu. Terjemahan bahasa Inggris saya tulis buat saudara, pushing you to your limits, memaksa, menekan saudara sampai pada batas yang paling akhir. Bahasa yang paling keren sekarang begini, titik terendah dalam kehidupan gue bro. Kadang-kadang kita bilang titik terendah itu mungkin bagi Tuhan belum titik terendah bagi di mata Tuhan. Tujuannya supaya begini, saudara rendah hati. Karena kecenderungan manusia gampang sombong, lupa Tuhan. Saya, kalau nggak ada saya, ini gereja nggak akan berdiri. Kalau bukan saya yang ngatur, nggak mungkin beres. Kalau bukan saya yang nyumbang, ini gereja nggak ada. Itu nanti satu waktu Tuhan pinggirin sedikit-sedikit, saudara. Kita masih ke gereja nggak? Masih baca Alkitab nggak? Masih pelayanan nggak? Masih. Cuma lama-lama lewat proses sedikit demi sedikit, lama-lama begini. Akunya kita ini lama-lama begini hilang. Saudara mungkin pada waktu saya ngomong begini, Pak, apa sampai sebegitunya ya? Makanya belajar dari Daud Bapak Saudara. Ya. Jadi sekali lagi begini, dan apa mencoba engkau Tuhan itu, makanya terjemahan bahasa Inggrisnya saya tulis buat saudara supaya saudara begini, apa Tuhan mencobai manusia enggak? Tuhan enggak pernah coba saudara. Tuhan itu menguji. Kalau menguji itu istilahnya begini, menguji itu membuat segala sesuatu jadi kualitasnya tambah lama tambah baik. Iblis itu mencoba saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara tambah lama tambah hancur. Itu iblis. Tapi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, kita diuji sama Tuhan supaya kualitasnya tambah lama tambah bagus. Nah itu bahasa yang dipakai, makanya dalam bahasa Yunani disebut apa saudara? Ekpeirazo. Ditulisnya apa? Untuk menguji, to prove God character in yours.
Nah ini kadang-kadang saudara ketutup sekian lama karena kita fokusnya begini, Pak, pergumulan saya lebih hebat dari segala pelajaran Alkitab yang ada. Manusiawi memang Bapak Saudara, pada waktu kita ngalamin pergumulan dalam hidup, uang mungkin gak punya di dompet Bapak Saudara, rasanya semua teman ninggalin Bapak Saudara. Pernah ngalamin kayak begini Saudara, masa kesendirian. Ya gak ada yang say hello sama saudara, gak ada yang peduli sama Bapak Saudara. Ya, saudara ngalamin hal ini Bapak Saudara, yang saudara ngalamin, aduh Pak, rasanya berat banget. Wah, fokus kita sama masalah dalam hidup. Hal-hal yang kayak gini kadang-kadang kita suka lupa. Ya, sekali lagi Bapak Saudara. Lanjut halaman selanjutnya. Untuk apa Bapak Saudara? Mencoba engkau Bapak Saudara untuk apa? Mengetahui apa Saudara? Apa yang ada dalam hatimu. Saya pikir saya udah hebat, tinggal di gereja udah sering Bapak Saudara. Kalau saudara mau tanya sama saya, bersihin gereja sering Bapak Saudara. Saya di Aruna, di sekretariat stasiun Barat lah, dari zaman dulu Pak Jajang tahu Bapak Saudara. Saya pikir saya hebat Bapak Saudara. Tapi pada waktu saya diuji sama Tuhan, yang saya nggak pernah tebak, nggak mungkin lah gua dikeluarin. Kita berpikir begitu Saudara. Tapi kalau sampai pada akhirnya satu titik saya harus keluar, gimana? Kalau Tuhan mau, ya keluar. Jadi segala apapun proses terjadi saudara, mungkin sakit hari ini. Sekali lagi begini, saya bukan tukang obat saudara ya. Proses apapun terjadi saudara bilang, Pak rasanya berat Pak, sakit gak sembuh-sembuh. Oke, saya paham sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia saya ngerti. Aduh Pak, rasanya gak enak Pak ditinggalin sama teman saya Pak, saya ditipu Pak sekian ratus juta Pak, sekian miliar. Oke, saya paham, saya bukan menganggap enteng masalah saudara. Tapi sekali lagi begini, segala apapun yang terjadi, saudara clash sama orang, perhatikan dengan baik. Saya kalau boleh kutip perkataan dari Tante Yoti Manusama pada waktu khotbah di gereja kami, istri daripada Om Kris Manusama, dia bilang begini, adanya masalah antara saudara sama orang lain, sebenarnya begini, Tuhan lagi berurusan sama saudara, bukan sama orang lain. Kalau kita apa saudara? Tuhan, kurang ajar ini orang, matiin aja, wah gitu saudara. Yang jelek-jelek kita langsung ngomong. Tapi apapun masalah yang terjadi antara saudara sama orang lain, saudara sama suami, sama istri, begini, Tuhan lagi pengen urusan sama siapa? Sama kita gitu aja. Kadang kita gak bisa terima. Oh saya bisa Pak, bohong saudara. Saya sama, semua kita manusia sama kok. Gak bisa terima. Ya udahlah. Tujuannya apa? Supaya begini, Tuhan bisa tahu sebenarnya yang dalam hati saudara apa. Ya, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dibilang begini, what you were made of, supaya Tuhan tahu saudara ini terbuat dari apa. Makanya sekali lagi begini saudara, satu waktu Amos pernah dapat firman Tuhan. Dia bilang begini, ayo kasih persembahan, kasih persepuluhan sama orang Israel. Dalam masa Israel lagi masa jaya-jayanya, mereka rasa begini, kesannya rohani, kasih perpuluhan, pikirin baik Tuhan, ya pokoknya segala sesuatu. Amos bilang, ayo kasih persembahan, ayo betul-betul kumpulkan semuanya, bakar korban. Keren nggak Bapak Saudara? Rohani nggak? Menurut orang Israel itu luar biasa, kegiatan yang rohani sakral banget Bapak Saudara. Tapi Amos bilang pada akhirnya bilang begini, bukankah itu yang kamu suka? Saudara ikut Tuhan bukan atas dasar apa yang saudara suka. Pak saya maunya begini, saya ke gereja begini karena pujiannya, gedung bagus, pujian bagus, puji Tuhan itu anugerah Bapak Saudara. Tapi sekali lagi begini, saudara datang beribadah bukan karena saudara suka. Ya bahkan kalau kita di mimbar nih, ya Bang Rian sering kali ngalamin, gak naik hadirat Tuhan nih. Saudara pernah ngehakimi begitu gak saudara? Pernah kita gak saudara? Ini pemain musiknya kayaknya lupa saat teduh kali. Ya mungkin Pak Rian gak baca Alkitab hari ini, mungkin baru baca sepasal kali kayaknya. Hadirat Tuhan gak ada. Loh saya mau tanya, saudara datang ke gereja buat apa sih sebenarnya? Kan kita datang menyembah Tuhan. Kenapa jadi menghakimi orang yang di mimbar? Karena memang naruhnya kita gitu saudara.
Ya bukan berarti yang di mimbar nggak persiapan saudara ya, ini konteksnya beda Bapak Saudara. Tapi kadang-kadang kita beribadah mau cari siapa sih? Ya, ini saya nggak bilang yang tidur saudara ya, ya, yang nggak konsen gitu saudara. Tapi saya ngomong sama saudara yang melek, yang sadar hari ini masih berpikir seger saudara ya. Kita cari siapa sih? Saudara taruh iman saudara sama siapa? Kadang-kadang begini, pada waktu terus terang begini, waktu pada saat kita lagi jaya, ya uang ada, terus terang sebagai manusia tenang dong, saldo rekening ada. Tapi what if kalau satu waktu tiba-tiba begini, orang sudah bilang begini, Nuruktuk, tiba-tiba betul-betul nol, saudara nggak punya uang, nggak punya pegang sama sekali. Saudara mau apa? Sangkal Tuhan saudara. Udah Pak Jajang, saya nggak mau ke gereja-gereja lagi, Tuhan mah bohong, mana buktinya? Pernah gitu kan saudara? Saya pernah cerita buat saudara, pengerja saya datang sama saya. Koleks, saya mau mundur dari gereja. Loh kenapa kok? Saya salah, kalau saya ada salah saya minta maaf. Enggak, Kolek nggak salah sama saya, Kolek baik sama saya. Kenapa? Kok saya udah di gereja tiap hari. Dia tuh MacGyver gereja saya lah. Kalau ada lampu mati dia gitu saudara ya. Saya capek lah kok. Dikasih modal sama orang baik-baik 300 juta, bablas nggak jadi kerjaan. 500 juta, bablas nggak jadi kerjaan. Saya pikir hebat, puji Tuhan, nggak dikejar utang suruh ganti gitu saudara. Ya udahlah, mana saya buktinya saya di gereja, doa Tuhan nggak pernah jawab, nggak pernah kasih kerja sama saya. Udahlah, apa sih Tuhan-Tuhanan? Saya cuma bilang sama dia, ini namanya Kok Sone. Saya sebut nama kan juga, Bapak saudara nggak kenal ini saudara ya. Kok, kalau Kok keluar, satu keluarga ikut Kok semua, nggak akan ke gereja. Karena berpikir kepala keluarganya, papahnya nggak ke gereja, ya semua anak yang nggak ke gereja. Kedua, Kok Tuhan tuh bukan kayak mesin ATM. Saudara begitu masuk ATM, apa saudara masukin kartunya. Saudara jangan gini ya, kadang-kadang ada orang begini, begitu masuk ATM, saudara ada tulisan begini, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Ya, itu kartu orang baru saudara, keluarin saudara ya. Jangan bilang oh ini Tuhan saudara ya. Saudara masukin kartu ATM, terus apa saudara? Pencet PIN saudara, kan nggak pernah pencet PIN-nya orang. Terus saudara pilih uang berapa yang saudara mau ambil, betul nggak saudara? Betul ya. Kita seringkali anggap Tuhan kayak begitu kan. Ya, yang saya mau begini Tuhan, pokoknya masukin sejumlah, keluar dong uang. Nggak bisa gitu saudara, Tuhan bukan mesin ATM. Suatu waktu Bapak saudara saya batuk 1 bulan gak berhenti. Sebut bersama-sama 1, 2, 3 batuk, bukan Batak Bapak saudara, batuk 1, 2, 3 batuk. Sembuh dong, pakai fix aja mah Bapak saudara. Gatel bukan dahak, gatel. Saya minum obat racikan di apotek perintis gak mempan Bapak saudara sebulan. Kenapa saya nangis Bapak saudara? Karena masalahnya batuknya gak pernah berhenti setiap detik. Kan capek, tidur gak bisa. Sampai istri saya udah tidur, subuh jam 2 saya masih batuk lagi. Saya cuma bilang, Tuhan masa batuk aja Tuhan gak bisa sembuhin? Benar gak saudara? Saudara yang sakit flu kan bilang gitu, Tuhan masa flu aja gak bisa sembuh? Betul gak? Kan begini, flu kan kecil lah, kalau mungkin kanker begitu, wah itu gitu. Kadang-kadang gitu saudara. Kanker juga bisa Tuhan sembuhin saudara. Cuma kan tetap ada kedaulatan Tuhan itu loh. Saya doa sama Tuhan, sembuh gak Bapak saudara? Itu batuk? Enggak. Sampai sembuh gak sembuh Bapak saudara. Kadang-kadang kalau gitu kan kita langsung mikir begini, salah apa ya gue punya dosa apa. Kadang-kadang suka gitu saudara ya. Tuhan gak bicara soal masalah lu dosa apa, saudara dosa bukan. Saudara jangan pernah berpikir, kita istilahnya begini, gak baca Alkitab di surga. Malaikat tongkat gua mana? Tuhan ketok kepala saudara. Cuk, lu gak baca Alkitab lu. Ngeri saudara punya Tuhan kayak begitu. Saudara istilahnya telat datang doa, atau mungkin gak datang doa puasa sekali, tiba-tiba keluar ke serempet beca. Gitu gak Tuhan saudara? Ngeri saudara punya Tuhan kayak begitu saudara. Kadang-kadang kita masih berpikir Tuhan kita kayak gitu kan. Benar gak saudara? Benar lah saudara. Benar gak? Betul kan? Kadang-kadang kita punya persepsi Bapak gua kok jahat banget ya, minta cuma sembuh, batuk aja gak sembuh-sembuh gitu gak saudara? Tuh katanya Bapak tahu yang gua butuhkan, gua gak punya uang nih sehari ini, gua gak tahu makan apa, mana buktinya? Saudara gitu kan, seperti kayak pengerja saya, mundur aja dah, gak usah pelayan-pelayanan, gitu gak saudara?
Makanya dalam setiap proses yang terjadi, Roh Kudus dicurahkan bagi saudara hari-hari ini yang kita rayakan tiap tahun. Tujuannya begini, supaya Tuhan tahu lu tuh terbuat dari apa. Lanjut Bapak Saudara, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Lanjut satu halaman lagi. Apa saudara? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu itu. Apa saudara? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Untuk membuat engkau ngerti manusia hidup bukan dari apa? Roti saja, tapi apa? Manusia hidup, perhatikan saudara ya. Ternyata manusia hidup dari segala apa saudara? Yang diucapkan Tuhan. Apa itu saudara? Ya Alkitab. Tapi kenapa justru jemaat disuruh baca Alkitab? Gak mau. Padahal Alkitab tulis dengan jelas saudara hidup oleh karena perkataan firman Tuhan. Makanya saya serius ngajak jemaat, ngajak pengerja, ayo rajin baca Alkitab. Bukan cuma sekedar baca, ayo dikunyah, direnungkan. Supaya begini, saudara hidup gitu aja lah. Kenapa mesti malas baca Alkitab sih Bapak-Bapak Saudara? Saya kadang juga gak ngerti Bapak Saudara, apalagi kalau baca imamat Bapak Saudara, mesti minum Panadol Bapak Saudara 2 Saudara ya. Ini apa gitu, gak ngerti Saudara. Tapi ya, kalaupun Bapak Saudara ngerti, saya cuma percaya begini, sometimes Tuhan akan melihat bahwa ternyata saudara setia sama Tuhan. Itu sebabnya makanya Bapak Saudara klik satu halaman. Saudara boleh catat ini Bapak Saudara, ya. Pengharapan yang gak kebaca saudara ya, salah, saya mestinya jangan pakai putih ya. Pengharapan yang terbaik adalah begini. Siapa yang telah mencapai kita, yaitu Yesus yang telah datang mengambil saudara. Kalau mungkin hari-hari ini harapan saudara bilang, saya udah mana yang saya harapkan kok nggak kunjung datang. Jangan-jangan begini, sudah sejak dari awalnya kita menaruh pengharapan yang salah dalam kehidupan kita. Yang saya sampaikan buat saudara adalah begini, adalah kabar baik. Injil yang sebenarnya Yesus beritakan pada masa pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia beberapa ribu tahun yang lalu. Zaman dulu Yesus nggak ada Alkitab Bapak Saudara. Tapi Yesus selalu bicara tentang kabar baik, keselamatan. Yesus selalu memperkenalkan begini, saya adalah Tuhan Juru Selamat, ayo percaya sama saya. Yesus bilang begitu kan. Ya, makanya Bapak Saudara, mujizat itu adalah tanda yang membawa saudara kepada sesuatu yang utama, yaitu siapa saudara? Kristus. Kok kita jalan-jalan ke mall. Karena saya sudah hafal mallnya di Living World, di kota wisata, kok bilang koreks, toilet di mana? Di sana kok lurus dikit, belok kiri ada tulisan toilet. Nah di situ toilet. Oke. Kok jalan. Saya pengen pipis juga Bapak Saudara. 5 menit kemudian saya nyusul. Begitu saya lurus belok kiri ketemu kok lagi di bawah tulisan toilet. Loh kok nah gak ke WC. Kan kata kok Alek toilet itu WC itu ada di tulisan toilet. Kok itu mah tanda aja. Toilet mah tinggal maju sedikit lagi itu WC. Saya berharap kok gak jadi begini saudara ya. Sama gak Bapak Saudara? Sama. Tulisan toilet itu adalah tanda yang membawa orang masuk sama WC-nya. Mujizat adalah tanda yang membawa saudara kepada hal yang utama, yaitu sebagai saudara Kristus dalam saudara. Makanya Yesus pernah bilang, kamu datang sama saya karena peristiwa roti itu kan. Kamu datang sama saya karena mujizat yang saya lakukan, bukan karena kamu percaya sama saya kan. Nah makanya sekali lagi Bapak Saudara, hari ini saudara duduk dengan firman Tuhan. Saudara datang sama Yesus, saudara datang mau nyembah Tuhan, saudara mau dengar Injil kebenaran firman Tuhan, atau saudara sekedar yang penting pokoknya gue ibadah. Hari Minggu tugas gue kelar, selesai sebagai orang Kristen, pulang ya gitu lagi. Makanya kenapa banyak hari ini saudara orang Kristen bolak-balik masuk gereja,
tapi tidak ada sesuatu yang berubah dalam hidupannya. Karena kita sudah menaruh pengharapan yang salah sejak awalnya. Karena kita sudah menaruh sesuatu yang kita suka dan bukan apa yang Tuhan suka dalam hidup kita masing-masing. Coba cek Bapak Saudara. Ya saya nggak perlu tanya kenapa saudara melayani semua hamba Tuhan tempat ini. Saudara tanya dalam diri saudara masing-masing, jujur aja. Jabatan, gengsi, harga diri, atau karena memang betul-betul nih saya cinta Tuhan. Kenapa saudara memberi, saudara jadi donatur di gereja? Saya bilang sama jemaat saya di Cibubur, jangan memberi karena saya. Saya nggak pegang uang gereja, saya bilang. Jangan memberi karena gedung bagus atau karena kasihan, jangan-jangan. Saudara memberikan persembahan. Saudara memberi persembahan persepuluhan, persembahan apapun bagi saudara. Karena saudara cinta Tuhan. Karena saudara bersyukur, saudara udah diberkati banyak sama Tuhan. Saudara memberi. Tapi kalau saudara nggak merasa kita diberkati banyak sama Tuhan, udah jangan ngasih. Karena satu waktu saudara kalau ngasih dengan motif yang salah, saudara kecewalah pada akhirnya. Tapi kalau saudara memberi karena saudara cinta Tuhan, itu yang akan membuat saudara kecewa. Karena saudara tahu bahwa gue sayang Tuhan, gue cinta Tuhan, makanya gue ngasih. Paham saudara ya? Lanjut. Yang pertama, ini baru pertama saudara, masih ada dua lagi saudara ya. Nggak, singkat aja saudara ya. Nah proses Tuhan itu merendahkan hati saudara dan saya. Oke? Ya. Ini yang makanya kenapa Bapak Saudara kita sama-sama belajar bahwa nggak mudah memang Bapak Saudara, tapi mari sama-sama kita lihat bahwa memang proses Tuhan itu nggak ada orang suka saudara. Ya, ini yang saya bilang ngeri-ngeri asik Bapak Saudara yang kita ya oke lah Tuhan, saya jalanin prosesnya saudara, tapi tolong kasih saya kekuatan, saya nggak mampu. Seringkali saya doa begitu saudara. Ya waktu saya bangun, saya nangis, saya cuma bersyukur, saya cuma panggil, saya nggak berdoa banyak, saya cuma panggil Bapak. Tolong saya nggak mampu. Saya cuma doa gitu saudara, saya nggak doa panjang-panjang, minta berkat begini, itu terakhir saudara ya. Tapi pertama kali saya bangun, saya cuma begini, Bapak, thank you untuk hari ini. Saudara boleh praktekkan. Dia Bapak Saudara gitu. Saya nggak mau doa liturgi saudara ya, punya list 10 saudara ya, uang sekolah anak gitu ya, uang kuliah. Udah saudara, bangun relasi antara saudara sama Tuhan. Ya, jangan bangun transaksi antara saudara sama Tuhan. Kalau transaksi apa saudara? Bicara soal masalah untung dan rugi. Kalau saya kasih segini, Tuhan kasih lebih gede ya. Ya, kalau saya udah pelayanan, setiap hari Minggu saya spend waktu, Tuhan kasih ganti sama Kijang Innova baru ya, gitu kan saudara? Itu namanya transaksi. Tapi yang kita bangun adalah hubungan relasional antara saudara sama Tuhan. Kadang-kadang hubungan relasi sekali lagi, nggak selalu untung. Waktu Tuhan kasih dirinya, hubungan relasi antara dia sama saudara, dia rugi banyak. Dia mati di kayu salib hanya untuk supaya saudara selamat. Makanya kalau sampai hari ini saudara datang ibadah sama Tuhan, supaya diberkati, supaya selamat, supaya masuk surga. Pak Bu, itu udah Tuhan bikin 2000 lebih tahun yang lalu. Kalau saudara dapat pribadinya Tuhan, saudara pasti dapat tangannya Tuhan. Pelajaran berat Pak Alex. Ini dasar Bapak Saudara. Supaya saudara betul-betul ngerti kenapa sih saudara ikut Tuhan. Ya, khotbah saya bukan ngelawak, saya bukan khotbah pelawak saudara ya. Saya bukan tipe yang suka lucu-lucu ke saudara, enggak saudara. Tapi saya cuma ngajak saudara, ayo let's think, mikir. Ya, oke. Kadang kita berpikir, why bad things happen to the good people? Itu yang tadi saya bilang ya. Makanya kita belajar, kenapa sih kok hal-hal yang jelek terjadi sama orang yang baik, pernah gitu saudara ya. Contoh yang paling gampang begini, ke gereja. Ini pernah kejadian saudara ya, ibadah doa, pulang ketabrak meninggal.
Makanya ada orang dunia bilang begini, udah hidup jangan baik-baik aja. Pernah dengar gitu saudara ya? Orang yang baik mah cepat apa saudara? Mati duluan katanya gitu saudara ya. Kadang-kadang disalahartikan, udahlah kita hidup mah sompral aja lah, bikin dosa, matinya umurnya lama. Ada om-om bilang sama keponakannya, ini om ngerokok sampai umur 80 tahun, sudah umur 85 tahun masih hidup. Udah, ini om ngerokok aja masih sehat sampai sekarang. Temen om umur 40 udah mati. Bukan soal masalah ngerokoknya saudara. Ininya udah salah. Ya, makanya lihat saudara, Daud kejadian luar biasa. Yang pertama, proses Tuhan itu merendahkan hati kita. Saudara pelajari apa yang saya cerita aja ya tentang Daud. Kemana Daud pergi pada waktu dikejar sama Saul? Dia pergi, Bapak Saudara, ini pelajaran aja, sudah nanti baca di Alkitab ya. Kemanakah Daud pergi setelah dia melarikan diri dari Saul? Daud pertama-tama itu pergi ke Nob. Katakan Nob, Nob. Itu kota namanya, ya. Ada sekarang kafe terkenal namanya Nob. Saya nggak tahu diambil dari Alkitab atau bukan, saudara. Itu mahal banget tuh kafe, saudara ya, Nob, saudara ya. Ya, Nob itu kota yang netral. Katakan netral. Jadi isinya kota itu adalah banyak imam tinggal di situ. Ngerti ya? Saudara pernah baca ini kalau nggak salah, saudara ya. Nah, Daud lari ke sana. Kenapa saya bilang merendahkan hati, saudara? Perhatikan apa yang Daud lakukan. Begitu dia ketemu sama nabi di sana, kalau nggak salah Ahimelek, Bapak Saudara, ya apa yang terjadi? Nah, Ahimelek tanya sama Daud, Daud kamu datang sendirian? Iya sendirian, dia bilang begitu. Saudara, kalau orang lagi dikejar sama Saul untuk dibunuh, dan lagian saudara dan saya mengerti, Daud itu adalah kepala pasukan, Alkitab bilang begitu. Yang kedua, dia adalah pemimpin dari kepala 1000 pasukan. Artinya dia punya pasukan dong. Kalau dia membelot dalam tanda kutip, kira-kira begini, kalau kita di zaman sekarang Bapak Saudara, zaman dulu perang di Surabaya Bapak Saudara, begitu tentara sekutu datang, orang Inggris bawa tentara Gurkha, orang India. Ada satu orang India ingin mendukung orang Indonesia, dia bawa semua teman-teman yang orang India pindah membelot ke Indonesia. Yang kita tahu dalam dunia perang kan begitu. Satu membelot, satu pasukan dia bawa. Daud kagak Bapak Saudara. Begitu Ahimelek tanya sama Daud, Daud kamu datang sendiri? Sendiri. Maksudnya Ahimelek tanya begini, kamu datang sama pasukan atau sendiri? Mungkin begitu saudara. Makanya saudara dikatakan begini, Daud minta sama Ahimelek, karena masalah kenapa dia datang ke Nob? Yang pertama netral, yang kedua begini, tempat gua cari makan cuma di situlah. Makanya Daud datang sama Ahimelek minta apa saudara? Roti yang pernah Yesus singgung di perjanjian baru, dikatakan begini, kenapa kok roti yang kudus boleh dimakan sama orang biasa? Betul gak Bapak Saudara? Daud cuma minta sama Ahimelek begini, gue minta 5 dong. Kalau betul Daud jahat, dia punya pasukan 1000, dia gak mungkin minta 5 roti. Berapa saudara? 1000 dong, cukup gak? Enggak, dia cuma minta 5. Artinya begini, yang Daud bawa untuk dia pergi kabur dari Saul adalah orang-orang yang menjadi ajudan dia doang. Di sini kita belajar justru Bapak Saudara, proses yang Daud alami gak gampang. Awalnya spektakuler Bapak Saudara, tapi pada satu titik dia dikejar sama Saul. Dia gak punya satu hati yang jahat sama Saul. Dia tetap lurus, pokoknya gua lari, gua gak mau bawa pasukan, gua gak mau belot sama Saul. Ya, itu yang pertama Bapak Saudara. Daud istilahnya begini, nggak punya hati yang jahat sama Saul. Perhatikan Bapak Saudara. Sampai akhirnya Daud tanya begini sama si Ahimelek. Ahimelek, punya senjata nggak di sini? Oh ada. Ini lucu saudara ya. Saya masih nyimpen pedangnya Goliat. Ini ada, lu bawa. Dan masalahnya Bapak Saudara, akhirnya begitu Daud istilahnya lari dari Nob, dia lari gabung sama raja negeri Filistin, Raja Akis. Betul nggak Bapak Saudara? Nah kalau Daud bawa pedangnya si Goliat, datang, halo bro, gitu saudara ya. Orang Filistin kan tahu Daud yang bunuh Goliat. Yang kedua,
Daud dikatakan begini, pernah matiin 200 orang Filistin untuk dapat anaknya siapa? Saul kan. Kan orang Filistin ingat begitu dia bawa pedangnya Goliat. Orang-orang Filistin bilang, itu kan pedangnya Goliat. Ini Daud yang dulu matiin Goliat kan. Dan membunuh 200 orang dari kita kan. Kalau saudara ada di tengah-tengah lingkungan begitu saudara, saya ya musuh saudara, saya datang bawa pedang Goliat. Saudara pasti ngomongin, itu berani banget ya datang ke situ ya. Ya kita matiin aja sekarang, kita matikan, kita dia sendirian saudara. Paham gak saudara situasinya Daud? Nah kan makanya kenapa kita bilang begini, Daud pura-pura apa saudara? Gila. Pura-pura gila saudara. Karena dia tahu gue lagi bawa pedangnya Goliat nih, daripada gue mati konyol di tempat ini, aku pura-pura gila aja lah gitu. Gitu. Dari seorang bangsawan, habisin. Kejadian awalnya gimana? Spektakuler dong, dipilih Tuhan, diurapi. Tapi nggak cukup begitu, di mata Tuhan begini, lo mesti gue habisin. Sampai nol, sampai jadi hamba. Sampai hamba, semua posisi Daud dihabisin, jadi raja dikejar-kejar, mau dibunuh dihabisin. Kalau Daud nggak gila aja syukur Bapak Saudara. Makanya hari ini Bapak Saudara ayo bersyukur. Saudara kita nggak ngalamin proses yang sekeras Daud. Betapa tangan Tuhan keras sama Daud pada waktu itu. Apakah Daud bilang begini, Tuhan yang benar aja? Daud bilang sebenarnya Bapak Saudara, ya kalau saya boleh tulis Bapak Saudara, Daud sebenarnya ngeluh sama Tuhan sebenarnya. Ya. Mazmur 34, Mazmur yang ditulis Daud ketika dia mengalami kejadian dalam ayat 10-15 dalam Alkitab terbitan LAI. Mazmur 34 diberi judul begini, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Abimelek adalah sebuah sebutan untuk raja daripada Filistin, bukan nama raja. Ya, makanya saudara kasih Tuhan, Daud ngomong itu dalam Mazmur pasal 34. Aduh Tuhan, kejepitnya luar biasa. Makanya yang kedua saudara, proses Tuhan itu memaksa saudara. Boleh diklik satu halaman? Ya, rendah hati, sebelum masuk poin 2. Rendah hati berarti sikap yang tidak angkuh atau sombong, serta tidak memandang rendah orang lain. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan dirinya dan tidak menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Kalau ini masih belum ada dalam saudara, Tuhan bisa press saudara. I don't know caranya seperti apa. Lanjut satu halaman. Yang kedua, tempatkan pengharapan kita hanya sama Tuhan. Mazmur 34 ayat 6-8. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan dia. Dan ayat yang ke-8 Daud bilang dengan jelas, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Gila gak Daud? Lagi dia ngalamin begitu, dia masih bisa bilang begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Buat saya, Daud hebat. Seringkali pada waktu kita ngalamin proses yang berat dalam hidup, kita udah langsung lari dari gereja. Pak Jajang, gak usah pelayanan lagi. Tuhan itu bohong, gak ada Tuhan. Nah saya ngomong begini supaya saudara cek, jangan-jangan kita pernah ngomong itu dalam hati siap kita. Mana buktinya? Yang saya mau bilang buat saudara begini, Tuhan ada, cuman mungkin Tuhan lagi diam sama saudara. I don't know. Ya, lanjut, Daud begitu beriman berserah kepada Tuhan. Tapi kondisi hidupnya membuat dia berhenti, nggak membuat dia berhenti berharap sama Tuhan. Daud tidak menjadi kecewa kepada Tuhan karena seumur hidup dia berusaha membuat Tuhan tidak kecewa sama dia. Dia berharap ketika pengharapan sepertinya hilang, dia melihat perlindungan Tuhan ketika orang-orang melihat bahwa dia sedang dibuang oleh Tuhan. Pernah saudara ngalamin, kayaknya Tuhan lagi buang saya. Kayaknya Tuhan lagi gak mau lihat saya berdosa sangat. Saudara pernah bilang begitu? Buang pemikiran itu jauh-jauh saudara.
Bapak kita bukan bapak yang kayak begitu, saudara. Salah dikit, pukul. Nggak baca kitab dikit, hajar. Bikin dosa dikit, bangkrut. Gitu, saudara? Enggak. Ya, lanjut Bapak Saudara. Dia melihat benteng yang kokoh dari Tuhan mengelilingi dia ketika orang-orang melihat pemanah-pemanah yang siap menembak dia hingga mati. Mari renungkan sikap Daud di tempat pelarian ini. Mari refleksikan juga dengan kondisi hidup kita hari ini. Daud yakin bahwa Tuhan adalah tempat pelindungannya karena dia takut sama Tuhan sepanjang umur hidupnya. Kalau saudara dan saya pingin ngalamin fasilitas kayak Daud, mau gak mau begini, saudara harus punya satu hati yang rela juga sama seperti Daud dong. Kadang-kadang kita pengen ngalamin kelepasan mujizat yang luar biasa. Oh kayak Daud tuh, Tuhan bela dia, Tuhan angkat dia. Saudara harus berani juga untuk ngikutin semua prosesnya. Saya balik ke Alkitab, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Yang ketiga yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa saudara? Proses Tuhan menuntun kita untuk memiliki kerelaan kepada hal yang diizinkan terjadi. Wahyu 3:15, klik satu halaman. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu apa Bapak Saudara? Relakan hati kita masing-masing. Dan apa yang kedua? Yuk bertobat. Kadang-kadang Tuhan panggil Bapak Saudara dengan satu cara yang di luar nurul, kalau mau saya bilang. Ya, saudara mungkin istilahnya mungkin bukan Pak Jajang yang ngomong, bukan penatua di sini yang ngomong sama saudara, tapi mungkin bisa lewat anak orang, lewat pedagang toko, kunci dia aja. Saya nggak tahu cara Tuhan untuk panggil saudara. Ya saudara mungkin apa penyakit saya, cara Tuhan untuk panggil saya, maybe saya nggak berani menghakimi itu. Apakah dengan saya bangkrut, saya nggak punya uang, Tuhan lagi panggil saudara? Buat saya ngalamin sekarang ya. Dan saya cuma bilang Bapak Saudara bahwa Tuhan sayang sama saudara. Seringkali Bapak Saudara itu yang tadi saya bilang, kita mulai berkecamuk lebih baik kita, Tuhan jahat lah, Tuhan gak adil. Kenapa suami saya gini, kenapa istri saya begini, kenapa keluarga saya, kenapa usaha saya berubah. Tapi satu titik saudara akan menemukan bahwa Tuhan baik ya. Sekalipun yang saudara bilang gitu, saudara lihat ada begitu banyak contoh dalam Alkitab di mana mereka istilahnya nggak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Betul nggak saudara? Paling ngenas buat saya begini Musa dikasih janji sama Tuhan. Tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Tapi kemana Musa akhirnya saudara? Cuma nonton dari jauh. Kemana rasul-rasul Yesus yang waktu itu mereka nggak percaya sampai percaya dilawan Tuhan. Ending mereka apa saudara? Mati. Ada yang ditarik pakai kuda, ada yang ditombak dari atas ke bawah, ada yang digoreng saudara. Mereka nggak lihat sesuatu yang luar biasa tentang pelayanan mereka. Tapi ending mereka mati semua syahid di hadapan Tuhan. Hari ini saya cuma bilang begini. Sometimes saudara mesti punya satu hati yang rela bahwa ketika sesuatu terjadi sama saudara, bisa gak saudara datang sama Tuhan, saudara cuma diam bahwa Tuhan saya cuma mau ikutin apa yang Tuhan izinkan terjadi buat saya. Sekalipun gak enak buat saudara nangis. Saya sering kali istri saya bilang sama saya, Pak kita pulang aja ke Bandung. Dia ngomong begitu waktu dia nangis, kita lagi ada di atas towing, sobriker kita lepas di tol saudara. Dia sambil nangis bilang begini, orang Cibubur gak ada yang tahu kita ngalamin kayak begini, gak ada yang peduli sama kita lah. Udah bilang sama Pak Beni Gunawan kita pulang ke Bandung. Saya gak bisa ngomong saudara. Saya cuma keluar air mata sampai pegang setir. Di atas towing tuh gak enak saudara ya, goyang gitu kan, sejam. Saya cuma dia, sampai terakhir dia tanya sama saya, kenapa sih kami masih mau balik ke Cibubur?
Kenapa kamu masih mau kembali sih ke gereja RPD? Kenapa? Itu yang tadi saya bilang di awal. Karena Tuhan. Saya nggak punya alasan lain. Saya nggak bisa dapat gaji yang sama pada waktu saya dapat di Bandung dan saya dapat Cibubur. Gereja kami belum survive keuangannya. Tapi saya harus pergi, Bapak Saudara. Saya tahu banyak orang butuh didoakan. Ketemu saya, Pak Agam, Pak Agam. Ya Pak Jajang mungkin punya panggilan yang sama. Pak Agam, Pak Agam. Ya kemarin kami baru retret juga, Bapak Saudara, di Proskonio ikutan sama GBP. Sedih kalau hati saya dengar ketika ada anak next gen saya bilang begini, saya kangen sama Pak Agam. Itu yang membuat saya balik ke Cibubur itu cuma gitu doang, Saudara. Nggak ada yang lain. Kadang kita disendiriin, gak diajak makan sama pengerja. Sedih gak Saudara? Sedih. Dicuekin. Oh ya, difitnah, ya sering. Gak dianggap, sering Bapak Saudara. Tapi ya buat saya begini, bahwa saya mesti punya satu hati yang rela. Sama seperti Daud pada waktu dia ngalamin begitu, Saudara, bahwa Daud memutuskan untuk dia berdiri tegak di hadapan Tuhan. Makanya klik halaman selanjutnya saya tulis ini untuk Bapak Saudara. Ya, sorry saya lama sedikit supaya Saudara ngerti bahwa ini Saudara, dunia bisa memberikan semua kenikmatan yang manusia suka. Betul Saudara ya? Dengan cara apapun Saudara bisa dapat. Tapi saya tulis ini buat Saudara yang kedua. Tapi berkat yang dari Tuhan. Karena berkat gak selalu diukur soal masalah uang. Itu diujinya pada waktu kita ngalamin masalah dalam hidup. Waktu Saudara sakit, masih percaya Tuhan ya? Waktu Saudara gak punya uang sama sekali di kantong. Saya sering Saudara, saya bilang sama saya, aduh, kuliah anak saya juga gak tahu mesti bayarnya gimana nih ke depan. Saya cuma Tuhan, saya serah. Daripada saya stres, ya udah nyerah aja. Saya pikir keras, gila-gilaan sampai stres, depresi juga tetap nggak berubah. Saya serahin sama Tuhan aja. Makanya sekali lagi semua yang hadir di tempat ini, Saudara masih yakin nggak Tuhan tolong Saudara? Atau Saudara datang ke gereja cuman, ya gue pelarian aja lah daripada di rumah bengong, ya gue ke gereja aja gitu lah Saudara? Atau Saudara betul-betul yakin bahwa Tuhan itu ajaib buat saya? Coba renungkan lagi Bapak Saudara. Alasan kenapa Saudara di tempat ini. Ya, saya tutup dengan sebuah gambaran sedikit sambil Pak Rian bisa siapkan lagunya. Dulu kita sekolah. Ya, zaman saya sekolah dulu, begitu mau ujian apa Saudara? SKS, apa Saudara? Sistem kebut semalam. Besoknya mau ujian Bapak Saudara, teman-teman saya ada yang beli jawaban. Ada yang ke dukun. Dukunnya enak lagi bilang. Agamanya apa? Ini di Aloysius katanya gitu Saudara. Agamanya apa? Kristen. Kamu apa? Buddha. Kamu apa? Hindu. Oke. Tetap beribadah ya, datang ke gereja, datang ke vihara, ke sana boleh, ke sini juga boleh. Dukunnya bilang gitu Saudara. Ya. Ya oke, ini ya didoain, dimantrain, besoknya ujian. Enggak, pertama dikasih soal jawaban kan, baru kedua soalnya kan. Begitu dikasih soal jawaban langsung diisi. Ngarang aja isi Saudara. Begitu dikasih soal jawaban, langsung kumpulin jawabannya. Ya kok jawabannya belum ada? Nggak apa-apa gitu, Saudara. Lulus nggak Bapak Saudara? Lulus. Ada yang mau nomor dukunnya saya kasih Saudara. Lulus. Tapi pada waktu Saudara sekolah, Pak Wondi, waktu sekolah dengerin guru nggak? Jujur? Enggak kan? Saya juga enggak. Tapi besoknya sekolah lagi nggak? Telat nggak? Kenapa nggak telat? Takut dihukum, betul? Tapi waktu gurunya ngajar, dengerin lagi nggak? Enggak. Ngobrol nggak? Ngobrol terus. Teman saya guru ngajar, cabutin jenggot, tempelin di tembok, jangan gitu Saudara. Tanpa Saudara ngerti dan tahu tujuan kenapa Saudara sekolah, sampai SMA loh, bahkan sampai kuliah. Begitu dikasih PR, Pak Bondi, dapat PR. Nggak dibikin, besok paginya apa? Pinjam punya teman. Langsung copy, paste. Ke gereja juga sama kan? Betul nggak Saudara? Semua baca kitab? Baca kitab. Saat teduh? Oh saat teduh Pak. Ke gereja terlambat? Nggak pernah terlambat. Pelayanan? Pelayanan.
Nyembah. Tapi saudara, saya nggak ngerti tujuan kenapa saudara bergereja. Dan itu kita lakukan berulang-ulang. Sampai satu waktu saudara, satu titik saudara bilang begini, saudara bertabrakan sama Tuhan, di mana saudara ngerti bahwa sehat itu bonus, berkat itu anugerah. Tapi yang inti adalah begini, ketika Yesus mati buat saya, tebus saya, orang yang brengsek, dan menjadikan saya ciptaan baru, dan memenuhi saya dengan Roh Kudus-Nya. Dia gak lihat latar belakang saya, dijadikan saya berarti dan berharga di mata Tuhan. Itulah titik yang saya berdoa, saudara ngalamin hal ini semua dalam saudara dan saya. Sebab kalau tidak, kita cuma sedang bergereja sampai pada akhir hayat saudara. Mari datang sama Tuhan.